Oke guys, selamat pagi, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di pagi hari ini guys, kita ketemu lagi di channel Apri Sitorus, dimana channel ini guys akan memberikan sebuah informasi terkait bagaimana perasaan kamu, baik di dalam hubungan asmara kamu, baik di dalam pekerjaan kamu, bahkan di dalam keuangan kamu gitu. Nah, di pagi hari ini guys, saya akan memberikan sebuah informasi atau mengambil sebuah tema, di mana tema ini akan menjawab sebuah pertanyaan di dalam hatimu. Apakah hubungan terlarang dia terhadap orang ketiga akan membuat dia atau menghasilkan sebuah hubungan yang manis atau bahagia, atau sebaliknya gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi tersebut, saya tidak bosan-bosannya gitu untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya kedepannya saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait apa dan bagaimana keadaan kamu gitu. Nah, kita mulai saja. Bagaimana hubungan terlarang dia gitu? Apakah hubungan terlarang dia bisa memberikan dia kebahagiaan atau tidak gitu? Atau sebaliknya, ini akan menjawab sebuah pertanyaan di dalam hati kamu gitu. Nah, nah guys, saya akan mengambil beberapa kartu yang akan mencerminkan terkait sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi. Tetapi saya juga sekedar mengingatkan kepada teman-teman, kartu yang saya ambil dan yang saya berikan informasinya kepada teman-teman itu bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate, tergantung bagaimana teman-teman untuk menyikapinya gitu. Nah guys, nah guys, di depan saya ini ada beberapa kartu yang akan saya berikan informasinya terkait hubungan terlarang dia terhadap yang dia lakukan gitu. Apakah dia bahagia atau tidak? Ini akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam hatimu. Nah, kartu pertama, apa yang akan terjadi? Saya melihat di sini ada seseorang yang merasa sebuah sakit hati. Bisa saja dia yang sedang merasakan suatu perasaan di mana perasaan dia itu sedang mengalami sebuah sakit hati gitu. Mungkin kalau kita berbicara di dalam dunia asmara dia yang sedang dia lakukan terhadap hubungan terlarang dia, posisinya untuk saat ini mungkin dia sedang mengalami rasa sakit hati yang diberikan oleh pihak ketiga itu gitu. Siapa tahu mungkin pihak ketiga itu ada melakukan sebuah hubungan terhadap orang lain juga, dimana hubungan terhadap orang lain itu membuat dia
semakin kacau. Kamu bisa melihat di sini ada 3 pedang dan di bawahnya ada gambar hati, di mana ketiga pedang ini seakan-akan menusuk perasaan dia gitu. Seakan-akan dia sudah meninggalkan pasangan lamanya demi hubungan terlarang dia, tetapi hubungan terlarang dia tidak memberikan reaksi atau respon sebagaimana yang dia lakukan terhadap hubungannya yang terlarang itu. Dia sudah memperjuangkan terhadap hubungan terlarang dia, tetapi dia tidak mendapatkan sebuah harapan, sebuah kebahagiaan dari orang tersebut. Ini di dalam dunia asmara. Kalau kita berbicara di dalam dunia pekerjaan, mungkin untuk saat ini perasaan dia itu ibaratnya ada satu pekerjaan yang dia lakukan, tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan pemikirannya. Saya melihat ada orang lain memberikan suatu pekerjaan terhadap dia, tetapi pekerjaan itu seakan-akan membuat perasaan dia sakit gitu. Sehingga apapun yang dia lakukan ibaratnya percuma, sia-sia, tidak ada tujuannya gitu. Ini kamu bisa melihat ketiga pedang ini dan di bawahnya hati gitu. Nah, kartu ini apakah berpengaruh terhadap di bawahnya gitu? Dalam segi apa dia merasakan sebuah perasaan yang sakit hati? Kita buka saja. Wow. Ada muncul koin. Di mana koin ini 9 koin. Gitu. Saya melihat di sini seseorang yang sedang merasakan sebuah perasaan di mana perasaan dia itu benar-benar sakit gitu. Ibaratnya dia hanya sebagai ajas manfaat terhadap hubungan terlarang dia. Dari segi keuangan, dia hanya dimanfaatkan dari segi keuangan, bukan berdasarkan dari segi perasaan. Siapa tahu memang pasangan kamu yang meninggalkan kamu, seseorang yang bisa dikategorikan mapan, seseorang yang dikategorikan keuangannya bisa dibilang diandalkan, dia melakukan hubungan terlarang dan meninggalkan kamu, dan orang ketiga bukan tujuannya untuk membahagiakan dia, tetapi ada unsur di mana unsur itu hanya sebagai ajas manfaat gitu. Ada perasaan sakit hati, ada kartu di mana kartu kedua ini melambangkan koin. Kamu bisa melihat sendiri koin, ada 9 koin. Di mana 9 koin ini saya melihat pasangan kamu yang meninggalkan kamu itu keuangannya sangat bisa diandalkan. Gitu. Bisa dibilang saya menyimpulkan bahwasannya pasangan kamu yang meninggalkan kamu itu suatu tindakan yang sangat bodoh. Dia mengira kebahagiaan akan dia dapatkan ketika dia melaksanakan hubungan terlarang terhadap kamu, tetapi kenyataannya berbeda. Gitu. Sangat berbeda ini. Bagi kamu yang sedang membina hubungan rumah tangga dan kamu ditinggalkan, selayaknya seperti bahasa kasarnya seperti sampah, tidak ada kejelasan. Dia di sini posisinya sedang merasakan sebuah sakit hati yang sangat mendalam yang dia terima dari hubungan terlarang dia. Dia sudah tahu bahwasannya dia hanya sebagai faktor ajas manfaat, bukan berdasarkan dengan kebahagiaan yang dia rasakan. Ini, kamu bisa melihat kedua kartu ini. Ini. Kartu selanjutnya, apa pemikiran si dia terhadap
hubungan terlarang dia gitu. Ada muncul Seven of Clubs. Hubungan terlarang dia menjalani hubungan terlarang bukan berdasarkan kebahagiaan, tetapi pemikiran dia di sini, dia sebenarnya dengan rasa pemikiran dia seperti ini, saya melihat dia seakan-akan ingin menunggu suatu momen atau suatu titik di mana momen itu ingin datang kembali kepada kamu. Karena dengan kedatangan dia kepada kamu, dia sudah berpikiran bahwasannya hubungan terlarang dia itu hubungan yang bisa merugikan dia. Dia ingin datang kepada kamu. Kamu bisa melihat ini, ada sebuah panah, di mana panah ini dia lemparkan kembali terhadap kamu. Tujuannya biar supaya kamu bisa kembali terhadap dia. Ini dia. Nah, kartu selanjutnya bagaimana pemikiran dia? Wow. Ada muncul kartu The Fool. Di mana kartu The Fool ini saya menyimpulkan seseorang yang melakukan sebuah perjalanan di mana perjalanan itu seakan-akan membuat sebuah kebodohan. Kebodohan yang terbesar. Bisa saja dia melakukan hubungan terlarang terhadap pihak ketiga. Seakan-akan membuat pemikiran dia berpikir untuk saat ini suatu hubungan yang sangat konyol, suatu hubungan yang bisa dibilang sangat bodoh, di mana hubungan tersebut membuat dia sakit hati yang sangat mendalam. Nih, The Fool dan kartu ini. Perasaan yang dimana perasaan itu antara kebodohan dan sakit hati. Dia harus bisa memilih apakah harus mempertahankannya atau dipertahankan terhadap hubungan terlarang dia. Nih, memang benar-benar suatu hubungan yang bodoh gitu, dimana hubungan yang bodoh itu menguras segala keuangan dia. Dia hanya sebagai ajas manfaat, bukan berdasarkan perasaan. Nah, kartu selanjutnya bagaimana pemikiran dia? Iya, dia ingin melepaskan, dia ingin pergi dari hubungan terlarang dia, karena dia sudah tahu bahwasannya dia hanya sebagai ajas manfaat gitu. Pemikiran dia untuk saat ini, ketika dia menjalankan sebuah hubungan terlarang terhadap pihak ketiga, dia ingin memulai suatu kehidupan yang baru gitu, dimana suatu hubungan yang baru ini bisa dibilang bisa kembali terhadap kamu atau ingin menyendiri dulu. Dia pemikiran dia seperti ini. Kamu bisa melihat ini kartu pedang dan di atasnya mahkota. Bisa saya menyimpulkan bahwasannya kategori dia, pemikiran dia untuk saat ini, dia ingin sendiri dulu. Dia ingin menenangkan pikiran dia dengan masalah yang dia hadapi. Bisa dibilang saya melihat bahwasannya pemikiran dia sekarang ini kategori berada di bawah zona tidak aman gitu. Karena keuangan dia sedikit demi sedikit sudah habis. Gitu. Kamu bisa melihat ini. Ada muncul Ace of Swords, kartu pedang, di mana pedang itu menggambarkan dia ingin menenangkan pikiran dia ingin melepaskan hubungan terlarang dia, atau sebaliknya, kamu yang ingin menenangkan pikiran kamu atau berharap ingin melakukan suatu hal yang baru terhadap orang lain, yang pastinya memang ada seseorang yang ingin memulai suatu hubungan yang baru, yang ingin melakukan tindakan yang baru, di mana tindakan yang baru itu membuat suatu kehidupan yang baru juga, membuat suatu kehidupan bahagia. Kamu bisa melihat ini di atas pedang ini apa? Mahkota, sebuah gambar mahkota. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi
terhadap si dia, mengenai hubungan terlarang dia untuk kedepannya. Apakah pemikiran dia untuk saat ini menjalani hubungan terlarang dia itu merupakan suatu perjalanan yang bodoh, akan membuat dia terpuruk, atau sebaliknya gitu. Wow. Pemikiran dia untuk saat ini memang saya melihat dia sedang melakukan sebuah perjalanan yang sangat bodoh gitu. Dimana perjalanan dia yang bodoh itu menguras keuangan dia dan membuat dia merasa sakit hati yang sangat mendalam. Nah, untuk kedepannya ini akan menjawab pertanyaan kamu, akan menjawab perasaan kamu. Untuk kedepannya dia akan merasa sebuah gagal panen. Nah, gagal panen ini bisa saja saya bicarakan dari segi keuangan. Keuangan dia akan terpuruk, dia akan berada di dalam zona terendah. Begitu juga dari segi pekerjaan. Dia tidak akan bisa memberikan sebuah hasil yang baik di dalam pekerjaannya, karena dia akan mengalami sebuah gagal panen. Ibaratnya hukum tabur tuai berlaku terhadap dia. Kamu dihianatin, kamu disakitin, dia pun seperti itu. Kamu dihianatin, kamu disakitin, dia pun seperti itu. Dia melaksanakan hubungan terlarang dia merasa perasaannya hancur, disakitin juga. Makanya muncul kartu ini. Kamu bisa melihat ada gambar koin dan ada gambar seseorang kayak merasa menyesal apa yang dia lakukan, apa yang sudah terjadi, seakan-akan membuat pemikiran dia untuk ke depan sudah tidak ada gunanya lagi gitu. Dia akan kembali terhadap kamu, tetapi kamu tidak mau, dan dia merasa penyesalan yang sangat mendalam. Nih ada gagal panen. Dia hanya melihat kebahagiaan kamu untuk ke depan, bukan menikmati kebahagiaan terhadap kamu. Nih. Nah, kartu selanjutnya. Iya. Kamu bisa melihat muncul kartu The Hangman, di mana kartu ini kamu lihat sendiri saja. Seseorang yang sedang terikat. Seseorang sedang terikat, di mana keterikatannya ini membuat kedepannya kehidupannya selalu gagal, gagal, dan gagal. Nih, kamu bisa melihat kedua kartu ini. Nah, kartu selanjutnya, wow, The Magician. Ada kartu gagal panen, ada kartu The Hangman. Muncul di tengahnya kartu The Magician. Saya tidak tahu ini, apakah kamu atau si dia. Yang pastinya saya melihat ada seseorang yang sedang fokus terhadap hal ini, tetapi dengan kefokusan dia merasa ada sesuatu keganjalan atau sesuatu hal yang dia merasa sudah tidak bisa lagi dipertahankan gitu. Dia merasa sudah, ibaratnya hukum tabur tuai itu sudah berlaku terhadap dia. The Magician ini saya menyimpulkan fokus terhadap suatu hal, bisa saja di dalam dunia pekerjaan atau dunia asmara. Dia meninggalkan kamu dan dia fokus terhadap hubungan terlarang dia, tetapi hubungan terlarang dia tidak memberikan reaksi atau respon terhadap kamu, terhadap dia. Justru dia menerima sebuah rasa sakit hati. Dia bingung untuk kedepannya, dia bingung. Sehingga dengan kebingungan dia ingin menenangkan pikiran dia gitu. Di balik dia menenangkan pikiran dia, keuangannya untuk ke depan akan terpuruk, akan berada di bawah titik zona aman. Nah, kartu selanjutnya, kartu terakhir, apa yang akan terjadi untuk kedepannya bagi dia?
Wow, ada kartu pedang. Saya tidak tahu ini kartu pedang ini diarahkan sama kamu atau kamu yang mengarahkan sama dia. Yang pastinya saya melihat untuk kedepannya dengan apa rasa pemikiran dia yang dia rasakan untuk saat ini. Kedepannya dia merasa sebuah ada beban yang sangat besar yang akan dia terima, di mana beban itu membuat kehidupan dia akan hancur dari segi keuangan, dari segi asmara, bahkan dari segi pekerjaan gitu. Nah, dari beberapa kartu ini saya menarik kesimpulan. Kesimpulan pertama, mungkin kamu ditinggalkan dan dia pergi demi orang ketiga dia, dan kamu berpikiran bahwasannya dia melaksanakan hubungan terlarang terhadap pihak ketiga. Dia bahagia. Jelas di sini kartu tidak berbicara bahwasannya dia bahagia. Kebahagiaan dia itu hanya sekedar formalitas. Kenapa saya bilang formalitas? Kenapa saya bilang hanya sebagai formalitas? Karena keformalitasan itu hanya berada dari segi keuangan, karena pasangan kamu yang telah meninggalkan kamu, dia hanya sebagai ajas manfaat oleh orang ketiga dia gitu. Atau sebaliknya, kamu yang meninggalkan pasangan kamu dan kamu melakukan sebuah hubungan terlarang, di mana hubungan terlarang itu kamu hanya sebagai dibuat ajas manfaat doang, karena kamu dari segi keuangan bisa diandalkan. Nah, kesimpulan kedua, dengan apa yang dia rasakan, dia melakukan hubungan suatu perjalanan yang bodoh, kehidupan dia ke depannya akan merasa sebuah kehidupan yang selalu gagal dan gagal dan gagal. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.